Konsep syukur dengan membandingkan nikmat yang dimiliki dengan nikmat orang lain kadang terasa kurang pas untukku. Aku pikir pembandingnya tidak akan pernah seimbang. Wadahnya saja beda-beda. Kapasitas menampungnya pasti beragam. Masing-masing orang dapat memutuskan sendiri atas apa yang cukup dan apa yang membuatnya lega. Belakangan, aku coba menulis apa-apa yang membuatku bersyukur setiap harinya. Ada banyak sekali limpahan nikmat yang menyambangiku tiap waktu. Dari situ, aku mulai menyadari ada nikmat yang sering tidak aku akui nilainya. Hanya karena tampak akrab, aku melihatnya sebatas sesuatu yang memang seharusnya ada. Aku sok tahu betul mereka akan selalu bergerombol denganku. Padahal, tidak selamanya begitu. Mudah sekali bagi Tuhan untuk menghilangkan mereka satu persatu, karena murka melihat kepongahanku. Bukan hal yang rumit untuk mencari apa yang patut disyukuri di satu hari, tapi memang butuh kejelian untuk mengenalinya. Kadang rasa syukur datang berupa hujan yang turun tepat saat tanah mulai kering, jadi aku tidak perlu menyiram bunga di kebun. Atau masakan Bapak pukul 10 malam lengkap dengan aromanya yang berhasil membangunkanku dari tidur. Bisa juga berupa obrolan singkat dari teman lama. Jurnal syukur menjadi semacam kaca pembesar bagiku. Aku jadi lebih peka dengan hal-hal kecil setiap harinya. Aku mulai rutin mencatat syukur sebelum tidur. Dan entah kenapa, tidurku jadi lebih nyenyak. Rasanya aku sudah cukup dengan hal-hal kecil itu. Kelegaan seperti inilah yang terus membuatku hidup setiap harinya. Tentu saja aku juga tidak lagi sibuk menghitung apa yang belum aku dapatkan. Perhatianku bergeser menjadi apa yang ada di tanganku, apa yang bisa aku nikmati sekarang. Toh memang begitu syaratnya, beriman apa yang dibagikan, sehingga besok Tuhan akan senang memberi lagi. Jurnal syukur juga menyadarkanku bahwa ternyata yang paling sulit bukan menerima saat hidup sedang apik, tapi tetap merasa cukup ketika hal-hal berjalan tidak semestinya. Syukur bukan hanya soal mencatat nikmat, tapi juga melatih diri untuk tidak mengutuk apa yang dirasa kurang dan tetap menyisakan ruang di hati agar gembira bisa tumbuh, bahkan di sela hal-hal yang tidak ideal. Dan pada akhirnya, mungkin itulah hal penting yang harus terus diupayakan. Kemampuan untuk berdaulat menemukan kegembiraan hidup di setiap keadaan, lalu merasa cukup dengan semua itu.